balik lagi bareng aku. Hari ini aku mau sharing topik bahasannya mengetahui mana yang sesat. Jadi baru-baru ini aku nonton adalah film tentang penyesatan dari gereja besar di Korea. Namanya JMS. Itu film dokumenter, jadi asli dari orang yang bersaksi kalau dia udah dilecehkan. Jadi gereja yang dimulai dari 1980 sama seorang pendeta Korea ini masuk di masa yang tepat. Jadi masa-masa Korea Selatan sama Korea Utara tuh lagi ada perang gitu, pengikutnya banyak. Terus pendetanya semakin banyak ya pengikut, akhirnya pendetanya melakukan zina, melakukan pelecehan seksual terhadap pengikut-pengikutnya yang perempuan. Dan itu sih parah banget sih dokumenternya. Bahkan dia akhirnya ngajarin sekte yang sesat gitu buat pengikut-pengikutnya. Dan itu berlangsung lama, pengikutnya tambah terus. Di 2003 kalau nggak salah kebongkar dan dia pindah ke luar negeri, dapat lagi pengikutnya. Nah, yang jadi pertanyaan, kok bisa ajaran sesat ini bisa sampai punya banyak pengikut? Kok bisa gitu kan? Kita baca dulu yuk dari ayat ini. 2 Petrus ayat 2 aku bacain ya. Jadi si Petrus ini juga mengajarkan tentang nabi-nabi palsu. 2 Petrus ayat 2. Nabi-nabi dan guru-guru yang palsu. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Udah dibilang ya di Alkitab. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan, bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Banyak orang yang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Dan karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Tetapi untuk perbuatan mereka itu hukuman telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa tetapi melempar mereka ke dalam neraka dan dengan demikian menyerahkan ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba tetapi hanya menyelamatkan Nuh, pemberita kebenaran itu dengan 7 orang lain, ketika ia mendatangkan air bah di atas dunia orang-orang fasik, dan jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api, dan dengan demikian memusnahkannya dan menjadikannya suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian. Tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar, dan terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu saja. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari percobaan dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman. Terutama mereka yang menuruti hawa nafsunya karena ingin mencemarkan diri dan menghina pemerintahan Allah. Mereka begitu berani dan angkuh sehingga tidak segan-segan menghujat kemuliaan, padahal malaikat-malaikat sendiri yang sekalipun lebih kuat dan lebih berkuasa daripada mereka tidak memakai kata-kata hujat. Kalau malaikat-malaikat menuntut hukuman atas mereka di hadapan Allah. Tetapi mereka itu sama dengan hewan yang tidak berakal, sama dengan binatang yang hanya dilahirkan untuk ditangkap dan dimusnahkan. Mereka menghujat apa yang tidak mereka ketahui, sehingga oleh perbuatan mereka yang jahat, mereka sendiri akan binasa seperti binatang liar, dan akan mengalami nasib yang buruk sebagai upah kejahatan mereka. Berfoya-foya di siang hari, mereka anggap kenikmatan. Mereka adalah kotoran dan noda yang mabuk dalam hawa nafsu mereka karena mereka kalau mereka duduk makan minum bersama-sama dengan kamu. Mata mereka penuh nafsu zina dan mereka tidak pernah jemu berbuat dosa.
Mereka memikat orang-orang yang lemah. Hati mereka telah terlatih dalam keserakahan. Mereka adalah orang-orang yang terkutuk. Oleh karena mereka telah meninggalkan jalan yang benar, maka tersesatlah mereka, lalu mengikuti jalan Bileam anak Beor yang suka menerima upah untuk perbuatan-perbuatan yang jahat. Tetapi Bileam beroleh peringatan keras untuk kejahatannya, sebab keledai beban yang bisu berbicara dengan suara manusia dan mencegah kebebalan nabi itu. Guru-guru palsu itu seperti mata air yang kering, seperti kabut yang dihalaukan taufan. Bagi mereka telah tersedia tempat dalam kegelapan yang paling dahsyat. Sebab mereka mengucapkan kata-kata yang congkak dan hampa, dan mempergunakan hawa nafsu cabul untuk memikat orang-orang yang baru saja melepaskan diri mereka dari hidup yang hidup dalam kesesatan. Mereka menyajikan kemerdekaan kepada orang lain, padahal mereka sendiri adalah hamba-hamba kebinasaan. Karena siapa yang dikalahkan orang, ia adalah hamba orang itu. Sebab jika mereka, oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Tuhan Yesus telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk lagi daripada semula. Karena itu bagi mereka akan lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya, tapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Anjing kembali ke muntahnya, dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Jadi kayak sia-sia dan jorok. Nah, kita bisa lihat di sini ini persis banget kayak video dokumenter yang gereja JMS yang... Jadi JMS itu dari nama pendetanya sendiri bahkan. Nah, dia tuh memperkatakan Alkitab, terus dia menyatakan bahwa dia itu Mesias. Dia menyatakan kayak dia membuat ramalan-ramalannya tepat, jadi orang percaya gitu. Ingat ya, kayak hal-hal kayak mukjizat, terus hal-hal yang tepat itu bukan cuma dari Tuhan, setan juga bisa kok bikin ramalan-ramalan gitu. Jadi jangan karena orang ini bisa ngeramal tepat terus kalian percaya dia dari Tuhan, tapi enggak, kita harus lihat ajarannya tuh bener nggak, sesuai nggak sama Alkitab diubah nggak sama dia gitu kan. Yang menurut aku serem banget dari korban-korbannya itu adalah luka batin yang disebabkan dari trauma-trauma ini. Kan dilecehkan, jadi orang yang dilecehkan ini dia ngikut Tuhan dan dia mau dilecehkan sama pendetanya karena mikir emang pendeta itu adalah si Mesias. Kacauan. Nah, orang seperti ini ngasih segalanya buat Tuhan, terus ternyata dia dibohongi. Itu luka batinnya tuh pasti kelam banget, kayak sakit banget. Nah, yang paling nakutin menurut aku adalah luka hati sih. Kalau luka hati ini belum beres, kita nggak bisa terima Tuhan secara murni. Itu yang jadi masalah. Dan kepahitan ini yang akhirnya akan menyebabkan dia nggak akan bertumbuh dalam prosesnya mencapai kedewasaan iman. Jadi kan kita dalam kehidupan kita itu selalu melewati kayak serangkaian kejadian-kejadian yang tujuannya akhirnya adalah mendewasakan iman kita. Dari yang tadi iman kita masih TK, akhirnya jadi SD, SMP, SMA. Nah, mungkin kita bisa kena cobaan walaupun udah tahu Tuhan, kita belum kenal Tuhan. Iman kita masih iman bocah, masih iman anak SD, belum dewasa gitu. Makanya kita bisa kecelek. Ya, itu masalahnya adalah sebuah proses. Tapi gimana kalau dalam proses itu kita udah pahit, kita udah tawar hati, kita udah nggak mau berurusan sama yang berhubungan sama Tuhan lagi. Jadi ateis kan ngeri ya sebenarnya. Nah, itu dia. Nah, sekarang aku pengen ngebahas gimana caranya supaya kita ngikut Tuhan nggak tertipu sama ajaran-ajaran yang sesat. Kuncinya itu cuma ada satu, kita intim sama Tuhan. Kalau kita intim sama Tuhan, kita bisa dengar apa yang Roh Kudus mau taruh dalam hati kita bisa peka. Roh Kudus mau ini nih, Roh Kudus mau itu tuh. Kita bisa peka, kita bisa tahu apa yang Tuhan mau kita kerjakan dalam hidup kita. Kalau misalnya dia ngajarin nggak benar, tapi karena kita sering baca Alkitab, jadi kita tahu loh, wah kok ajarannya aneh, iya kan?
Nah, cara intim dengan Tuhan tuh gimana? Ya balik lagi, firman. Kita bisa kenal seseorang dari perkataannya. Dari firmannya kita bisa kenal Tuhan. Nah, firmannya itu ada di mana? Di Alkitab. Jadinya kita harus sering membaca Alkitab, kita harus mengimani, kita harus mengerti apa yang tertulis di Alkitab itu. Jadi kita bisa kenal dengan pribadi Tuhan lebih jauh lagi. Nah, terus sebenarnya keintiman ini tuh kayak hubungan kita sama orang tua nih, bisa renggang, bisa deket banget. Nah, sama hubungan aku sama Tuhan juga, sempat renggang, sempat deket, bisa naik turun gitu kan. Itu tuh kalau sama manusia kita kan kita jaga, kita sering ketemu, kita sering bikin acara, kita sediain waktu, kita telepon, terus pokoknya kita meluangkan waktu untuk bertemu dengan orang tersebut, untuk kita meluangkan waktu untuk dekat dengan orang tersebut, hubungan kita jadi intim. Nah, sama halnya dengan Tuhan. Gimana cara supaya kita intim? Kita harus membangun hubungan kita sama Tuhan. Gimana caranya? Kita baca Alkitab. Kita siapin waktu kita buat Tuhan untuk berdoa, berkomunikasi. Nah, terus pas hubungan aku lagi jauh nih, jadi beberapa saat yang lalu aku sempet gak sharing juga kan. Aku ngerasa kayak aku lagi gak bisa sharing nih, aku lagi kayak otaknya kosong nih. Lagi gak ada tuntunan Roh Kudus. Kenapa? Karena aku sendiri masa teduhnya berantakan. Terus aku mikir, aku nyalain jadwal lagi. Kayaknya aku gak bakal bisa deh konsisten deh, soalnya aku sibuk, jadwal aku tuh berantakan. Aku gak pasti nih, pulangnya gak pasti, jadi bangunnya gak pasti, pokoknya berantakan lah jadwalnya. Terus tiba-tiba tek gitu. Nah, itu fungsinya baca Alkitab. Aku inget, wah, Tuhan Yesus juga jadwalnya berantakan tuh. Dia pelayanan kemana-mana, besoknya nggak pasti harus ngapain, jadwalnya berantakan tuh. Kok bisa ya dia tetap intim sama Bapak? Gimana caranya gitu kan? Tak carilah. Aku baca tuh Injil Matius. Aku baca Injil Matius, terus aku ngeliat. Terus aku nyari kapan nih Yesus sediain waktu buat Bapak nih, pagi atau malam, gimana sih caranya gitu ya, supaya dia bisa intim seperti itu gitu. Tahu nggak, ternyata yang aku dapet yang bikin aku wah gitu ya, Yesus tuh gak nyediain waktunya cuma pagi atau malam atau waktu yang sekejap itu, tapi seluruh hidup dia kasih buat Allah Bapa. Dia komunikasi sama Allah Bapa sepanjang hidup dia, sepanjang hari dia. Dari semua perkataannya, dari semua perbuatannya, kita bisa lihat pribadi yang diurapi, pribadi yang begitu intim. Dan itu gak mungkin bisa kalau kita cuma nyediain waktu yang sepintas. Jadi Allah Bapa yang jadi sampingan, tapi Yesus menjadikan Allah Bapa itu seluruh hidupnya, sepanjang hari. Itu yang bikin dia bisa intim. Jadi kayak aku malu sih. Wah, jadwal gue berantakan, jadwal gue gak pasti nih, makanya susah lah intim. Enggak, Yesus bisa. Caranya kamu harus nentuin dulu prioritas yang paling penting tuh apa. Apakah kerjaan kamu itu penting, itu tanggung jawab, atau apakah itu hiburan kamu, game kamu, drama yang belum selesai ditonton, atau urusan Tuhan, urusan surga yang penting. Kalau emang urusan surga yang penting, kamu pasti akan punya waktu untuk Tuhan. Kamu akan, seluruh hidup kamu, sepanjang hari kamu itu akan dipakai memikirkan perkara surga gitu. Benar-benar perkara yang Tuhan mau kita kerjakan. Gak gampang karena kita daging. Aku pernah ngerasa aku fokus harian sama Tuhan itu benar-benar intim, tapi gak gampang. Itu kayak wah udah hilang lagi dan harus ngumpulin niat gitu. Dan itu dia jawabannya, kuncinya. Hubungannya baik dengan Bapa melalui hati yang benar-benar fokus mencari kerajaan Allah. Nah, terakhir aku pengen kasih ayat juga. Ini dari Wahyu. Wahyu tuh ayat terakhir ya, ayat penutup nih. Ada di Wahyu 22 ayat 18. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini Alkitab ya. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya
malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Dan jikalau seseorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Nah, jadi kita bisa lihat siapa yang mengajar dengan mengubah isi Alkitab ini dan gak sesuai yang Alkitab tulis ini, maka Allah gak suka. Nah, sesuatu yang Allah nggak suka itu berarti kalau kita ajarkan sesuatu yang Allah nggak suka itu berarti itu sesat. Nah, bisa dilihat gimana cara kita tahu yang benar sama yang salah. Ya kita harus tahu aslinya itu seperti apa pengajarannya. Ngerti nggak ngerti, baca dulu aja Alkitabnya. Kalau kamu cari, kamu ketuk, pasti kamu akan menemukan. Roh Kudus akan pimpin buat mengerti apa yang ada dalam Alkitab ini gitu. So, sampai sini saja cerita-cerita dari aku, sharing-sharing dari aku. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di sharing lainnya. Semangat selalu semuanya. God bless you. Bye.